Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Loh Dewi Hanawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bertemakan pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya. Berikut alur cerita berpihak kepada murid dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham bagaimana kita menghitung massa jenis suatu benda? Saya sudah paham, Pak. Saya belum paham, Pak. Masa gitu aja kamu nggak paham, Anton? Di buku paket kan materi ini sudah ada. Apa kamu tidak membaca? Maaf, Pak. Di sebuah kelas pelajaran matematika. Anak-anak, siapa yang bisa membantu Ibu menghitung volume kubus di depan? Randy, apakah kamu bisa membantu Ibu menghitungnya? Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Masa mengukur volume saja kamu tidak bisa, Randy? Anak yang lain, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Suatu ketika di ruang guru. Tadi saya kesal sekali di kelas. Ada siswa yang belum paham materi yang saya ajarkan. Padahal di buku paket sudah ada. Iya, sama Pak Gede. Saya juga tadi kesal sekali karena saya berikan soal yang mudah, tetapi tidak ada anak yang bisa menjawab. Jangan seperti itu, Pak Gede, Bu Putu. Kita sebagai seorang pendidik sebaiknya lebih bersabar menghadapi perbedaan kemampuan murid, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Wah, apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu? Bisa tolong jelaskan agar kami bisa paham. Begini, Bu, Pak, dalam filosofi pendidikan, kita sebagai seorang pendidik hendaknya menghamba pada sang anak. Artinya, kita bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Apakah nantinya kita merendahkan diri terhadap murid dan mengikuti semua keinginan murid, Bu? Tidak demikian, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, disinilah kita menghargai kodrat alam yang dimiliki seorang anak, seperti kemampuan, gaya belajar, minat, dan bakat yang dimiliki oleh seorang anak itu berbeda dengan teman-temannya, Bu Putu. Wah, terima kasih penjelasannya, Bu Made. Saya merasa malu telah menganggap bahwa semua anak harus memiliki kemampuan yang sama. Tidak apa, Pak Gede, Bu Putu, mari kita belajar lebih menghargai kodrat alam yang dimiliki sang anak. Pendidikan jika diibaratkan seperti sawah, maka kita pendidik diibaratkan sebagai petani, dan murid-murid kita diibaratkan seperti padi. Di sawah, para petani hanya mampu menuntun tumbuhnya padi dengan merawatnya secara tulus ikhlas, memperbaiki kondisi tanah, memberi air dan pupuk, serta membasmi hama. Namun, seorang petani tidak bisa mengubah kodrat tumbuhnya padi menjadi jagung. Padi akan tumbuh sebagai padi dan menghasilkan beras. Wah, penjelasan yang luar biasa, Bu Made. Saya akan belajar lebih baik lagi sebagai seorang pendidik, agar kelak anak-anak dapat tumbuh sesuai kodratnya. Sama-sama, Bu. Mari kita semangat untuk anak-anak.
Nah, demikian Alur Komik, sebuah karya saya yang menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kekeliruan yang saya sampaikan dalam karya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.